Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di samping saya ada Al-Habib Alwi, yang mana beliau ini sama-sama dari Palembang seperti saya, dan juga ada Bapak Kades, dan tadi kita dengarkan sambutan daripada guru kita tercinta Al-Ustadz Fakhrul Razi, dan para hadirin yang lain hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah dari Allah, kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, insyaallah tempat penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat itu tergantung untuk apa digunakannya. Tempat digunakan untuk hal-hal yang baik, maka jangan diragukan lagi bahwa tempat tersebut penuh dengan rahmat. Tempat yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka jangan mengharap ada rahmat di tempat tersebut. Maka dari itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tempat yang paling disukai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Padahal sama-sama tempat, sama-sama tanah, sama-sama di bumi. Kenapa satu dibenci, satu disukai? Kata ulama, lihat tempat tersebut. Biasanya ada kezoliman di mana? Masjid atau pasar? Pasar, ya kan? Ada sumpah palsu di mana? Masjid atau pasar? Pasar. Ada penipuan, copet, dan yang lain sebagai macamnya maksiat, itu semua ada di pasar. Maka dari itu pasar tempat yang tidak disukai oleh Allah. Kita masuk ke pasar ada doanya. Keluar dari pasar juga beda. Masuk pasar kaki kiri, jangan kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan. Masuk pasar kaki kiri. Jadi tergantung tempat tersebut digunakan untuk apa. Kalau tempat ini kita gunakan di malam hari ini untuk berkumpul, untuk menyebut nama Allah, untuk menyebut bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan diragukan lagi, tempat ini tempat yang paling mulia insyaallah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di malam hari ini malam pertama kita berjumpa dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menatap muka, ya, saling menyambung tali silaturahim, tapi menyambung tali silaturahimnya lebih afdal, ya, karena dibarengi dengan insya Allah kita akan mengkaji ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin sudah cukup biografi sedikit, ya, daripada saya tadi disebutkan oleh Ustadz Fahrul Razi, ya, yang mana saya ini putra dari Abuya Al-Ustadz Al-Habib Umar bin Alwi Assegaf yang sering ke Kota Bangka, dan insya Allah kita akan pindah secara permanen di Kota Bangka di Desa Puding, ya, karena kita akan mengasuh daripada pondok Darul Hadis Al-Malikiyah. Ya, sekarang mungkin kalau ibu-ibu belum pernah lihat di pinggir jalan itu, ya, Desa Puding, nama jalannya apa saya kurang tahu begitu. Ya, insya Allah sekarang lagi proses pembangunan masjid. Ya, insya Allah kedepannya, ya, saya dan saudara-saudara saya akan mengasuh pondok pesantren tersebut. Mohon doa dan bantuan dari ibu sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja insya Allah kajian kita setiap bulannya itu berjudul atau bertema Nisa Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ketika saya dengar kabar kajian di Desa Bakam ini khusus perempuan, ya, saya langsung terpikir untuk kita membaca biografi perempuan-perempuan, wanita-wanita yang ada di sekeliling Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya pilih sengaja biografi atau jalan hidup? Karena terkadang ibu-ibu, kalau kita hanya mendengar nasihat-nasihat, kita mendengar anjuran, mendengar ancaman tanpa ada contoh, tanpa ada suri tauladan yang bisa kita bayangkan, itu kurang efektif untuk kita amalkan. Mungkin ibu-ibu bosan sudah, dengar nasihat dari Habib, dari Ustadz taat sama suaminya. Sering udah Habib dengar, pengen contoh siapa istri-istri yang taat kepada suaminya, gitu kan? Pengen contoh siapa istri yang luar biasa berkorban untuk suaminya. Jadi butuh kita itu selain nasihat, selain anjuran, butuh figur contoh untuk kita tiru. Itu butuh. Jadi maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu mengatakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, wahai Muhammad, selain ajak mereka salat, ajak mereka puasa, jelaskan ini halal, ini haram, ajak mereka iman kepada Allah, juga ceritakan kepada mereka cerita-cerita orang-orang yang iman, orang-orang yang tidak iman. Agar apa? Agar mereka berfikir, agar mereka tafakkur, mereka merenungi daripada cerita-cerita orang-orang yang iman dan orang-orang yang tidak iman. Maka dari itu di Al-Quranul Karim, sepertiga dari isi Al-Quran, kitab suci kita, adalah cerita-cerita dari umat terdahulu. Itu sepertiga, Bu. Sepertiga dari Al-Quran, selain dari sisanya nasihat, ada hukum. Sepertiga dari Al-Quran itu cerita-cerita. Jadi jangan dianggap cerita itu hal yang sepele. Jangan dianggap ini cuma dongeng. Jangan. Cerita itu punya dampak yang luar biasa kepada diri kita. Ketika kita mendengar cerita fulan, ini orang luar biasa, menjadi motivasi diri kita untuk tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah materi kita di setiap bulannya
yaitu adalah perempuan, wanita-wanita yang ada di sekeliling Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu yang mempunyai istri 11 bukan tanpa tujuan. Ya, istri Nabi kan 11. Tapi tenang Bu, ini hanya untuk Nabi. Suami ibu tak boleh istrinya sampai 11. 11 itu khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jangan dikira Nabi nikah 11 perempuan itu atas dasar hawa nafsu, hasya wa kalla. Tidak mungkin itu dasar dari pernikahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan beliau semua kalau kita baca sejarahnya, kita akan temukan di balik nikah beliau banyak hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Itu sebab pernikahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu hikmahnya agar istri-istri beliau ini menjadi figur kita, menjadi contoh buat kaum hawa, kaum wanita, bagaimana sih cara menjadi istri yang salihah, begitu. Bukan satu dicontohi zaman Nabi, karena Nabi laki-laki. Nabi laki-laki, mungkin untuk para bapak-bapak suami itu bisa meniru Nabi menjadi suami. Tapi kalau ibu istri, mau niru siapa menjadi istri? Siapa lagi kalau bukan istri daripada manusia yang paling mulia, yaitu istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini banyak terecohkan dengan musuh-musuh Islam. Ingin rumah tangganya bahagia, ingin rumah tangganya mawaddah warahmah, tapi yang ditiru bukan rumah tangga Nabi besar Muhammad. Yang dibaca artikel, yang dilihat, yang ditiru, yang ditonton rumah tangga orang-orang musuh Islam, rumah tangga orang-orang Barat, rumah tangga yang jauh dari ajaran Allah, ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Maka jangan harap rumah tangga kita akan mawaddah warahmah. Mau rumah tangga kita mawaddah warahmah, tirulah rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kita lihat sendiri nanti ceritanya, yang insya Allah setiap bulannya kita ambil, kita baca satu persatu daripada biografi istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Muhammad 11 selesai. Itu kan berarti 11 bulan tuh. 11 selesai, baru nanti kita baca lagi perempuan yang lain. Banyak soalnya perempuan yang di sekitar Nabi. Dari ibu beliau mungkin, dari ibu susun beliau, dari bibi-bibi beliau, dari sahabat-sahabat perempuan yang dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kita punya besok malam itu ada kajian juga, khusus ibu-ibu juga, isinya itu kayak aturan atau nasihat. Majlis besok itu di Desa Puding, di TPA juga khusus perempuan. Isinya atau yang kita baca kitab yang berisi dengan anjuran-anjuran, nasihat-nasihat, syarat-syarat bagaimana menjadi istri solihah. Agar kita gabung antara nasihat dan contoh, maka dari itu di malam ini kita buka contohnya. Yang mau dengar lagi nasihat-nasihat untuk para istri, ya besok hadir di Puding. Atau nanti insya Allah kita rekam oleh Akhina Bustan dan akan diupload di akun YouTube yang sudah ada di itu Jalsah Al-Malikiyah. Jadi insya Allah yang tidak sempat hadir bisa nonton di rumah daripada nonton sinetron Bu. Mendingan nonton Habib ngajar, ya kan? Daripada nonton sinetron katik faedahnya. Nonton Habib ngajar insya Allah ada faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, kita mulai dengan perempuan pertama yang sangat luar biasa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah As-Sayyidah Khadijatul Kubra. As-Sayyidah Khadijah
Al-Kubra. Siapa Bu Siti Khadijah ini? Istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang paling beliau cintai. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ya, ayahnya bernama Khuwailid, ibunya bernama Fatimah. Ya, namun ayah dan ibunya tidak nututi Islam, ya. Tidak sezaman dengan zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'arrufu Sayyidah Khadijah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama akan kita bahas bagaimana Sayyidah Khadijah itu bisa kenal dengan Nabi besar Muhammad. Nah, itu ada ceritanya tuh, ya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha ini adalah perempuan yang sangat kaya raya, tajir bahasa kita sekarang, kaya raya. Beliau saking kaya rayanya, ya, beliau perempuan tidak bisa langsung turun tangan berdagang ke pasar. Jadi beliau sewa laki-laki yang ingin kerja dengan beliau. Ayo, siapa yang nak kongsian istilahnya? Yang mau kongsian, kalian mengeluarkan tenaga, modal jaga di pasar, aku modal harta dan modal barang. Itu sistem Sayyidah Khadijah. Banyak yang kerja dengan Sayyidah Khadijah. Ya, karena ibu-ibu, ya, cara kerja atau perekonomian orang Mekah dulu itu dengan berdagang. Mereka itu berdagang bukan hanya di kota Mekah. Misalkan di kota Mekah mereka menghasilkan apa? Rempah-rempah, menghasilkan sejadah, karpet. Itu hasil dari kota Mekah, mereka bawa ke negara-negara yang lain. Itu cara dagang Mekah dulu. Bukan cocok tanam, apalagi sawit. Tidak ada sawit di Mekah. Mereka tidak bercocok tanam, tanahnya tidak mendukung. Jadi cara mereka mencari nafkah itu mengumpulkan, ya, hasil daripada Mekah, kemudian dibawa ke negara-negara lain, dibawa ke negara Syam, dibawa ke negara Irak. Itu cara mereka memutar uang harta mereka. Jadi Sayyidah Khadijah perempuan tidak mungkin bisa pergi ke negara Syam. Dulu itu kalau orang dari Mekah ke Syam, Palestina, ke Damaskus, itu perjalanan pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Dia tinggal di Damaskus, tinggal di Palestina sebulan 2 bulan. Jadi mungkin 4 bulan mereka baru pulang lagi ke rumah. Nah, kalau perempuan kan tidak mungkin untuk melakukan perdagangan yang seperti itu. Maka dari itu Sayyidah Khadijah menyewa laki-laki, menyewa yang mau membawa dagangannya untuk keluar, dan hasilnya mereka bagi 2. Jalan lama Sayyidah Khadijah, kaya beliau ini tajir, terdengarlah di telinga beliau ada namanya Muhammad Al-Amin yang sangat jujur sekali. Nah, ini pertama kali tertariknya Sayyidah Khadijah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dengar ada namanya Muhammad yang sangat jujur, dijuluki sama orang setempat jujur sekali, ya, sama Sayyidah Khadijah ditawari Nabi untuk berdagang dengan beliau. Jadi asal mulanya dari berdagang. Ditawari. Akhirnya Nabi setuju karena Nabi orang yang tidak suka nganggur, yaitu Nabi itu. Nabi itu tidak suka nganggur. Nabi itu selalu bekerja, selalu mencari manfaat untuk kehidupannya. Itu sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima sama Nabi tawaran Siti Khadijah. Oke, kata Nabi, ayo, kita kerjasama. Dibawa dagangannya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa sekali. Pulang Nabi dari negara Syam membawa keuntungan yang berlipat-lipat. Ini Sayyidah Khadijah bingung. Wah, ini orang luar biasa. Sudah bisa dipercaya, ya. Terus dagangan aku berlipat-lipat untungnya. Melihat ini semua dari keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dagang udah kongsian lama, tambah kenal Sayyidah Khadijah dengan Nabi besar Muhammad. Akhirnya disitulah beliau jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah ini sebelum menikah dengan Nabi sudah menikah dengan 2 orang laki-laki. Yang pertama bernama Abu Halah,
yang kedua ya bernama Atiq. Ya, namun pisah semua dengan dua orang ini, status beliau janda. Ya. Janda, kaya dan cantik. Jadi banyak yang demen dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi ditolak sama beliau. Banyak yang lamar, ditolak. Sampailah beliau ketemu dengan Nabi Muhammad, beliau jatuh hati kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman malu kan, perempuan tidak mungkin, yang mulai duluan perempuan tidak mungkin menawarkan dirinya. Akhirnya beliau utus perempuan yang lain, teman beliau, untuk menanyakan kepada Muhammad kenapa belum menikah. Nabi belum menikah saat itu. Datanglah perempuan tadi yang diutus oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Wahai Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwad?" Kenapa kau tidak mau nikah wahai Muhammad? Kata Nabi, "Aku tidak punya apa-apa." Ya, Nabi itu hidupnya sangat sederhana sekali. Kata Nabi, "Aku tidak punya apa-apa, tidak ada modal untuk menikah." Nah, kata perempuan tadi, "Wahai Muhammad, umpama ada perempuan yang kaya, yang menginginkanmu, tidak usah modal apa-apa istilahnya, tinggal ijab kabul selesai." Kata Nabi, "Siapa?" "Khadijah," kata perempuan tadi. "Khadijah ya ada minat denganmu." Akhirnya Nabi musyawarah dengan paman-pamannya setuju, terjadilah pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Sayyidah Khadijah saat itu 40 tahun, ada riwayat yang mengatakan 28 tahun. Jadi ada dua riwayat, ada dua pendapat. Yang masyhur, yang sering kita dengar, yang terkenal 40 tahun. Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi umurnya 40 tahun. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan umur beliau saat itu 28 tahun. Sedangkan umur Nabi besar Muhammad SAW 25 tahun. Ya, jadi Nabi jauh lebih muda dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, kalau beliau nikah karena hawa nafsunya, pasti yang dicari perempuan perawan dan lebih muda dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau menikah bukan karena hawa nafsu. Walaupun beliau belum menjadi nabi, beliau melakukan semua perilakunya, semua pekerjaannya itu atas didasari wahyu arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikahlah Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Setelah menikah dikaruniai beberapa anak. Ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Qasim, ada yang namanya Tahir, 3 anak laki-laki. Namun 3 anak laki-laki ini semuanya meninggal di masa kecilnya. Jadi Nabi tidak punya anak laki-laki yang sampai besar. Ada namanya Qasim, yang Qasim ini beliau dikunyahkan Abul Qasim, gitu kan? Itu kunyah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Tahir. Semua meninggal di kota Mekah di umur yang masih kecil dan dikuburkan. Ada beberapa riwayat mengatakan dikuburkan di samping Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada anak 4 perempuan yang sangat kita kenal, yaitu yang pertama Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anhun. 4 ini masuk Islam, hidup bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun 3 meninggal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab itu meninggal di masa hidup Nabi besar Muhammad. Yang meninggalnya setelah Nabi hanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi 7 anak Nabi dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, dan mereka semua lahir sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah ini luar biasa cintanya kepada Nabi. Setelah menikah, semua yang Nabi butuhkan itu selalu difasilitasi oleh Sayyidah Khadijah. Harta beliau untuk Nabi. Bahkan detik-detik ketika Nabi ingin diutus oleh Allah, atau di tahun yang Nabi akan diutus oleh Allah, Nabi besar Muhammad
itu senang khalwat di atas gunung. Di atas gunung, yang mana di atas gunung itu ada gua, namanya Gua Hira. Ya, mungkin yang pernah umroh pernah naik ke situ. Ya, tidak usahlah perempuan bu, kita laki yang masih muda itu naik ke Gua Hira ngos-ngosan. Ya, 1 jam lebih mungkin, 1 jam lah kurang lebih, nanjak naik ke Gua Hira itu. Di atas sana ada gunung. Nabi Muhammad sebelum beliau diutus oleh Allah beribadah di gunung, di gua tersebut. Membawa bekal, disiapkan sama Sayyidah Khadijah. Seminggu misalkan, bekal seminggu dibawa sama Nabi besar Muhammad SAW. Beribadah kepada Allah. Jadi Nabi walaupun belum diutus oleh Allah, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ibadahnya bukan sholat. Ibadahnya adalah tafakkur, merenungi. Ya, untuk apa diciptakan, untuk apa muka bumi ini. Itu ibadah Nabi besar Muhammad SAW. Namun kalau udah lewat dari seminggu Nabi tidak pulang, itu Sayyidah Khadijah mulai gelisah tuh. Wah, ini bekal Nabi makanannya cuma cukup seminggu. Kok sudah seminggu lebih Nabi belum turun? Ditunggu sehari, 2 hari, tidak turun juga Nabi. Beliau yang menyiapkan bekal dan beliau sendirilah yang naik ke atas sana. Sayyidah Khadijah saat itu umurnya 55 tahun. Bayangkan, Nabi kan umur 40 tahun tuh. Ya, sebelum diutus. Nabi diutus umur berapa? 40 tahun. Sayyidah Khadijah lebih tua 15 tahun. Berarti umur Sayyidah Khadijah 55 tahun. Naik bu ke gunung tersebut. Untuk apa? Untuk ngecek bagaimana keadaan suami tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau dapati Nabi sedang asyik beribadah, khusyuk, oh ini Nabi, ini Muhammad jangan diganggu. Turun lagi. Tidak jadi mengganggu Nabi besar Muhammad SAW. Besoknya naik lagi. Lihat Nabi lagi santai, baru ditegur, diajak bicara Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan umur 55 tahun, yang umur 20 tahun itu mengas naik ke atas sana. Apalagi yang umur 55 tahun. Tapi Sayyidah Khadijah karena cinta yang sangat luar biasa kepada Nabi besar Muhammad, beliau rela naik ke atas sana untuk mengecek bagaimana keadaan suami tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berapa lama dari situ Nabi Muhammad diutus, dilantik oleh Allah menjadi utusan Allah. Ketika Nabi sedang asyik beribadah di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Ya, bentuk malaikat Jibril itu aslinya mempunyai 600 sayap. Itu satu sayapnya kata Nabi bisa menutupi setengah bumi, satu sayap. Jadi kalau beliau mengkibarkan 2 sayapnya, bumi ini ketutup sama sayapnya malaikat Jibril. Mempunyai 600 sayap. Bayangkan besarnya kayak apa. Gitu kan? Ketika Nabi sedang ibadah di Gua Hira, tiba-tiba muncul makhluk sebesar itu. Kaget Nabi. Betul beliau sudah diangkat menjadi nabi alam ruh. Di alam ruh, di alam cahaya sebelum beliau dilahirkan sudah jadi nabi dari dulu. Cuman alam jasadnya, alam manusianya, basyarianya masih belum tahu. Masih belum kenal beliau. Jadi ketika melihat makhluk yang begitu besar, kaget Nabi. Ini siapa ini makhluk? Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Baca apa kata Nabi? Sampailah diajari oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Iqra wa rabbukal akram sampai 6 ayat di surat Al-Alaq. Dibaca sama Nabi besar Muhammad SAW. Ini beliau di atas gunung di Gua Hira. Selesai, turun Nabi langsung. Masih ketakutan ini. Turun Nabi, kembali ke rumahnya, kembali kepada istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi minta selimuti. Wahai Khadijah, selimuti. Gemeteran Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Aku takut wahai Khadijah. Khasyitu ala nafsi. Aku takut. Takut itu setan. Takut itu jin. Takut itu ganggu. Apa kata Sayyidah Khadijah? Oh, lihat peran yang sangat penting yang diperankan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau tidak tahu Allah, belum tahu.
belum tahu Islam, belum tahu malaikat Jibril, tapi peran istri yang sangat penting ya, menenangkan hati suaminya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Faqalat lahu kalla, ya abshir, kata dia, fa wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abada, kau tidak akan dihinakan oleh Allah wahai Muhammad. Ya, engkau itu la tasilur rahim, suka menyambung tali silaturahim, wa tasduqul hadis, kau kalau ngomong pasti jujur, wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibil haq, kau suka membantu orang lain, budi pekertimu baik, akhlakmu luar biasa. Tidak mungkin wahai suamiku, tidak mungkin itu jin, tidak mungkin itu setan, pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Sayyidah Khadijah memantapkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, peran istri yang sangat luar biasa untuk memantapkan suaminya apabila suaminya ragu dalam melakukan hal yang baik. Nah, itu peran ibu. Jangan pas lakinya, Bu, ini nak infak ke masjid, pondok Darul Hadis, infak apa tidak boleh ragu. Tidak usah lapar gitu pakai duitnya. Jangan infak. Jangan gitu. Seharusnya ibu yang memantapkan hati bapaknya, infak Pak, tidak apa-apa. Uang itu jadi tabungan kita di akhirat, kan begitu. Ya, memantapkan hati suami ketika suami ragu-ragu untuk melakukan amal baik. Kita tiru siapa itu? Tiru Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi ragu, apa yang beliau lihat di atas sana, ya, dimantapkan oleh Sayyidah Khadijah. Ya Muhammad, wahai suamiku, itu bukan jin, bukan setan, tenang, itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap diceritakan bagaimana Nabi menerima wahyu, pasti diceritakan tentang Sayyidah Khadijah sampai sekarang. Buka bagaimana cerita Nabi mendapatkan wahyu. Pasti nanti di dalam cerita tersebut ada cerita Sayyidah Khadijah, ada perkataan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan beliau pintar, cerdas. Suatu hari di dalam beberapa riwayat dijelaskan, kata beliau, wahai Muhammad, kalau nanti Jibril itu datang, kasih tahu aku. Ini mau dites sama Sayyidah Khadijah. Akhirnya betul, datang malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, ya Khadijah, Jibril datang. Sayyidah Khadijah tidak bisa melihat. Akhirnya kata Sayyidah Khadijah, ya Muhammad, sekarang Jibril masih ada? Masih ada. Sayyidah Khadijah duduk di samping Nabi. Sayyidah Khadijah pindah ke kiri. Muhammad, masih ada sekarang Jibril? Masih ada, kata Nabi. Akhirnya Sayyidah Khadijah membuka kerudungnya, membuka jilbabnya. Ketika dibuka jilbabnya, ditanya sama Sayyidah Khadijah, Muhammad, masih ada Jibril? Tidak ada, kata Nabi. Sudah keluar, karena Sayyidah Khadijah membuka Jibrilnya. Kata Sayyidah Khadijah, wahai Muhammad, itu pasti malaikat, bukan setan. Kalau setan tambah betah dia ibu-ibu buka kerudung, kan begitu, ya kan? Tapi kalau malaikat, langsung berlari dia, kabur ketika melihat perempuan yang membuka auratnya. Itu kecerdasan Sayyidah Khadijah untuk memantapkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, beliau pertama kali yang iman kepada Nabi besar Muhammad. Ketika ditanya sama beliau apa yang diajarkan Jibril, apa yang dikatakan Jibril, begini kata Nabi. Aku, kata Jibril, Nabi akhir zaman, aku diutus oleh Allah untuk umat ini, langsung bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangan ibu kira, oh Habib wajar suaminya jadi nabi, wajar dia iman. Tidak, Bu. Ada istri-istri Nabi yang kafir kepada suaminya. Istri Nabi Nuh itu kafir. Istri Nabi Lut kafir, tidak iman kepada suaminya. Tidak iman. Suaminya Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya ke jalan Allah. Tapi tidak ada yang iman kecuali 80 orang. Termasuk yang kafir istrinya dan anaknya. Kafir. Istri Nabi Lut. Bahkan istri Nabi Lut itu yang sekongkol dengan musuhnya Nabi Lut. Ini istri Nabi tapi kafir. Jadi jangan dikira, oh wajar Habib, istrinya Nabi pasti dia yang iman. Tidak. Ada beberapa istri Nabi yang kafir. Tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada suaminya. Maka dari itu Sayyidah Khadijah mendapat keunggulan yang luar biasa karena beliau orang pertama kali yang iman secara mutlak kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau ibu-ibu ditanya siapa orang yang pertama kali iman di dunia ini kepada Nabi besar Muhammad, adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, perempuan bukan laki-laki. Bukan laki-laki orang yang pertama kali iman kepada Nabi besar Muhammad, akan tetapi perempuan yang paling mulia, yaitu istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Iman beliau kepada Nabi besar Muhammad. Tidak hanya iman, beliau dukung dakwah Nabi, beliau support dakwah Nabi, semua hartanya, kan beliau kaya tadi itu. Terus kan masih kaya beliau ini, masih berdagang, dihabiskan semua hartanya untuk dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau rela untuk diembargo bersama Nabi besar Muhammad. Nabi itu pernah dikepung sama orang Mekah, disudutkan di satu tempat, tidak boleh keluar, tidak boleh dikasih makan. Jadi yang dari luar tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Kenapa? Jangan, biarlah mereka celaka. Siapa di dalam tempat itu? Nabi besar Muhammad bersama orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad, termasuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Umurnya 60 tahun sudah, atau 63 tahun saat beliau diembargo bersama Nabi besar Muhammad. Kelaparan, kehausan, kepanasan, rela beliau tinggalkan semua hartanya demi siapa? Demi nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau meninggallah di tempat tersebut. Bayangkan, ini istri cantik yang dulunya kaya meninggal di tempat ungsi, diasingkan, di tempat asing, diasingkan, disudutkan, di pojok, tidak boleh ditemui sama semua orang. Tapi beliau rela melakukan itu semua demi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di bulan Ramadan, umurnya 63 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 65 tahun. Umur Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, dan dikuburkan di Ma'la, perkuburan Mekah. Jadi kalau kita insyaallah ada yang ziarah, ada yang umrah atau haji, jangan lewatkan, minta sama pengurusnya, tolong antar kami ke kuburan Ma'la. Kenapa? Karena di kuburan Ma'la ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai sekarang para ulama, para wali-wali kalau ke Mekah pasti mereka ziarah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Mereka meminta berkah, mereka bertawassul, mereka meminta hajatnya dikabulkan oleh Allah di depan kuburan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tempat yang sangat luar biasa. Kenapa? Di situ ada istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal beliau di bulan Ramadan, umur 65 tahun, dan pada saat beliau meninggal Nabi sedih luar biasa. Meninggalnya beliau ini termasuk sebab Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Sayyidah Khadijah meninggal, tidak ada lagi yang menenangkan hati Nabi besar Muhammad. Setelah istrinya meninggal 3 hari atau 3 bulan, pamannya pun meninggal, Abu Talib. Sedih luar biasa Nabi. Makanya Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur daripada hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa cinta Sayyidah Khadijah kepada Nabi besar Muhammad. Luar biasa yang beliau curahkan untuk dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau Nabi pun cintanya luar biasa kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi termasuk cintanya kepada Sayyidah Khadijah, kata ulama, tidak menikah dengan perempuan lain di masa hidupnya Sayyidah Khadijah. Nabi tidak pernah nikah dengan perempuan yang lain. Jadi Nabi menikah dengan 10 perempuan. Tadi kan istri Nabi 11. 10 perempuan dinikahi sama Nabi setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Di masa Sayyidah Khadijah, Nabi tidak menikah dengan perempuan yang lain. Kenapa? Saking cintanya Nabi kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Nabi sering memuji Sayyidah Khadijah. Sering memuji Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai istri yang hidup itu cemburu dengan istri yang sudah meninggal. Kan lucu tuh ya kan? Biasanya istri kalau cemburu dengan yang masih hidup kan, yang udah di kuburan, usah cemburu lagi. Lah selesai ceritanya istilahnya.
Ini tidak. Ini Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah mengatakan maghirtu min imra'atin maghirtu min Khadijah min kathrati dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Kata Sayyidah Aisyah, ya Sayyidah Aisyah ini perempuan kedua yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad setelah Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi setelah Sayyidah Khadijah meninggal, beliau langsung menikah dengan dua perempuan. Yang pertama Saudah, yang kedua Aisyah. Namun Aisyah hanya ijab qabul, belum kumpul. Karena Sayyidah Aisyah waktu itu masih kecil umurnya. Nah, ini di kota Mekah Nabi. Saudah langsung kumpul. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, baru Nabi kumpul dengan Sayyidah Aisyah. Nanti insyaAllah bulan depan baru kita bahas sejarah biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak cemburu dengan perempuan yang lain. Banyak istri Nabi selain Sayyidah Khadijah. Ada namanya Zainab, cantik juga. Ada namanya Sofia. Sofia ini keturunan Nabi Harun dari bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi. Cantik juga. Tapi Sayyidah Aisyah bilang, aku tidak cemburu dengan itu semua. Karena beliau tahu Nabi lebih cinta dengan dirinya daripada dengan yang lain. Tapi dengan Sayyidah Khadijah, itu Sayyidah Aisyah pernah cemburu. Bayangkan, dengan yang sudah meninggal Sayyidah Aisyah cemburu, bukan yang masih hidup. Kenapa? Min kathrati dzikrin Nabi laha. Karena sering sekali kata beliau, Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi ini nyebut Khadijah. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Oh dulu zaman Khadijah begini-begini. Oh dulu, jadi ya cinta pertama, begitu kan? Kalau ada cinta pertama, inilah cinta pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu hari pernah datang perempuan biasa rupanya, dari Arab, perempuan dari Badui datang menghadap Nabi di kota Madinah, di rumah Sayyidah Aisyah. Nabi ketika melihat perempuan tersebut langsung diri, kata disambut hangat sama Nabi, silahkan duduk. Perempuan tadi mau pulang, dikasih 20 kambing oleh Nabi besar Muhammad. Sayyidah Aisyah bingung, ini siapa? Betina ini siapa ini? Akrabnya dengan Nabi. Kok disambut luar biasa oleh Nabi besar Muhammad? Ketika pulang perempuan tadi ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, siapa perempuan tadi? Apa kata Nabi? Itu perempuan kana ta'tina ayyam Khadijah. Ini perempuan kata Nabi dulu sering main ke rumah kami, teman daripada Khadijah radhiyallahu taala. Jadi temannya pun disambut luar biasa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering Nabi Muhammad menyembelih kambing dan kambingnya bagikan kata Nabi ke teman-teman Khadijah. Itu fulan di situ ada di situ bagikan. Ini semua teman-teman Khadijah, temannya tidak dilupakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidah Aisyah sangat cemburu sekali kepada Sayyidah Khadijah. Pernah suatu hari Sayyidah Aisyah berbincang ngobrol sama Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, Nabi ketika nikah dengan ibumu janda sudah. Sayyidah Khadijah janda kan, udah punya anak 2 malahan. Tapi ketika Nabi nikah dengan aku perawan. Gitu. Seakan-akan kan beliau ingin menunjukkan aku ini lebih mulia, perawan, lebih dicintai oleh Nabi. Sayyidah Fatimah tidak terima, biasa perempuan kan gitu, wajar. Akhirnya Sayyidah Fatimah ngelapor ke Nabi. Ngelapor ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Fatimah, jawab Aisyah. Betul memang Nabi nikah dengan ibuku Khadijah, ibuku janda, menikah denganmu, kamu perawan. Tapi ketika Nabi nikah dengan ibuku, Nabi masih perjaka. Tapi pas Nabi nikah sama kau, Nabi sudah duda. Kata Nabi, tanyakan sama Aisyah, muliaan mana, perjaka Nabi atau perawanmu? Pintar jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidah Fatimah pulang, menghadap lagi ke Sayyidah Aisyah, dijawab dengan jawaban seperti itu. Sayyidah Aisyah senyum, Sayyidah Aisyah tahu yang ngajari Sayyidah Fatimah jawaban itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, banyak-banyaklah kau salawat kepada orang yang mengajarimu jawaban tersebut. Betul, Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah masih perjaka. Menikah dengan Sayyidah Aisyah sudah duda. Muliaan mana? Perjaka Nabi atau perawan Sayyidah Aisyah? Jelas mulialah
perjakaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung siapa? Beruntung Sayyidah Khadijah, karena beliaulah yang mendapatkan keperjakaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah tuh yang dicemburu itu Sayyidah Khadijah. Sampai pernah beliau sedikit marah. Biasa perempuan. Jangan heran, kok istri Nabi marah, biasa. Makanya nanti bakal kita baca di sejarah, di biografi mereka semua. Mereka manusia biasa, mereka perempuan, mereka juga butuh dididik. Kayak kita belajar bagaimana Nabi besar Muhammad mendidik istri-istri beliau. Tapi ketika dididik, mereka nurut dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Sayyidah Aisyah agak cemburu sampai marah. Nabi nyebut Khadijah terus. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau itu telah digantikan lebih baik dari Khadijah." Maksudnya dirinya. Khadijah janda, sudah meninggal, udah istilahnya. Sudah ada pengganti yang lebih baik. Aku masih muda, perawan, cantik. Marah Nabi besar Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, "Fara'aituhu ghadiba ghadaban uskittu fi khaladi." Ketika aku melihat muka Nabi berubah dengan omonganku, nyesel luar biasa, kata Sayyidah Aisyah. Oi, coba dak teromong tadi. Kadang kan itu ibu-ibu nyeplos dulu barunya nyesel. Jangan Bu, mikir dulu baru nyeplos, baru ngomong. Jadi kenapa mulut ini ada gigi, ada lidah, ada bibir? Biar kita mikir dulu sebelum ngomong. Itu jangan nyesel setelah ngomong baru nangis. Jangan nangis dulu baru ngomong itu. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Allah, ini Nabi berubah, mukanya marah." Nabi itu kalau marah kelihatan dari mukanya. Walaupun beliau tidak komentar, beliau tidak ngebentak, beliau tidak membentak, cuma kelihatan dari mukanya. Nyesel Sayyidah Khadijah. Langsung dia bersumpah, "Ya Allah, kalau Nabi tidak marah lagi kepadaku, aku tidak akan pernah menyebut Khadijah dengan sebutan yang jelek." Artinya sudah tobat istilahnya. Tidak cemburu lagi dengan Khadijah. Dijawab sama Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "La wallah, demi Allah," kata Nabi, "aku tidak pernah digantikan melebihi Khadijah. Tidak ada pengganti untuk Khadijah," kata Nabi. Kenapa? Kata Nabi, "Amanat bi idz kadzabanin nas." Beliaulah, kata Nabi, yang pertama kali iman kepadaku ketika orang semua mendustaiku. Jadi peran Sayyidah Khadijah di awal tadi itu sangat membekas di hati Nabi besar Muhammad SAW. Jangan heran, Nabi itu orang yang paling balas jasa budi. Apalagi pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi apapun yang kita korbankan sampai sekarang itu pasti dibalas oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, tidak ada gantinya Khadijah. Kan Sayyidah Aisyah bilang, udah ada penggantinya, aku lebih baik, lebih bagus, lebih cantik. Tidak, kata Nabi. Ketika aku didustai orang, Khadijah yang iman. Ketika orang tidak memberikan hartanya kepadaku, Khadijah habis-habisan hartanya dihamburkan untuk dakwah di jalanku. Warziktu minhal walad wa harrimtumuhu minni. Dan aku mendapatkan anak, sedangkan kalian semua tidak memberiku anak. Jadi Nabi itu punya anak hanya dari Sayyidah Khadijah. Ada satu lagi dari budak perempuan beliau, yaitu Maryah Qibtiyah, laki-laki bernama Ibrahim, juga meninggal dalam keadaan masih kecil. Jadi anak Nabi 8, 4 perempuan, 4 laki-laki. 10 perempuan yang lain tidak memberi Nabi anak. Kenapa sebabnya? Wallahu alam bisawab. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, tidak ada gantinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Termasuk keutamaan Sayyidah Khadijah bahwasannya beliau pernah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat salam bukan dari Habib, bukan dari Ustaz, bukan dari kiai, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika Nabi sedang berbicara dengan malaikat Jibril di kamar, Sayyidah Khadijah bawa makanan, ingin masuk kamar. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, itu Khadijah mau masuk, kasih tahu dia dapat salam dari Allah dan dapat salam dari aku." Masuk Sayyidah Khadijah, disampaikan salam tersebut oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan, dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat Jibril, dan kasih tahu dia, wahai Muhammad, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan istana yang sangat bagus sekali untuk beliau di surga sana. Yang mana istana tersebut tidak ada keramaian sama sekali.
Ya, jadi karena beliau sering menyenangkan hati Nabi besar Muhammad, dibalas dengan kesenangan kekal abadi di surga sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau perempuan yang sangat luar biasa sekali dan patut untuk ditawassuli. Ya, sampai-sampai ayah daripada guru kami yaitu As-Sayyid Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu beliau mengarang satu kitab yang berjudul Al-Bushra fi Manaqib Khadijatil Kubra, yang kita di Mekah sana baca tiap malam 11. Ya, karena beliau itu meninggal di tanggal 11 Ramadan. Ya, kita baca manaqibnya, tawassul, tidak apa-apa, tawassul kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena beliau ya walaupun sudah meninggal, banyak cerita-cerita beliau memberikan pertolongan kepada orang yang bertawassul kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, orang sana itu sangat cinta luar biasa kepada Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai mereka kalau punya anak perempuan pertama pasti dinamakan Khadijah. Ya, anak perempuan pertama Khadijah. Ya, anak lagi Khadijah. Ya, jadi jangan heran kalau di Mekah sana, ya, satu keluarga kakak adik anak perempuannya Khadijah semua. Ya. Kenapa? Kalau kita kan enggak, oh jangan, ini misalnya Khadijah, cari nama yang lain. Nah, kenapa begitu? Tidak apa-apa. Ya, dia Khadijah, sepupunya Khadijah, sepupu ketiga Khadijah, semua Khadijah. Biar apa? Biar keberkahan datang dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau meninggal di bulan Ramadan dan dikuburkan tadi di Ma'la tanggal 11, umur 63 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 65 tahun. Istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, diberikan rahmat, diberikan berkat Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Nah, tawassal bil hubabah. Kita tawassul kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala biar semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pesan Habib kalau ada yang umrah, ada yang ke Mekah, jangan lupa untuk ziarah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Walaupun tidak bisa dekat ke kuburannya, lihat dari jauh lumayan dah. Ya, karena di sana tidak boleh perempuan ziarah kubur, tidak boleh. Ya, cuman boleh stop dari jauh, lihat. Ya, paling tidak lihat mana, oh itu pagar yang di dalamnya ada kuburan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, kita mengharapkan keberkahan dari Allah, keberkahan dari Nabi besar Muhammad, keberkahan dari keluarga Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah bulan depan kalau kita dikumpulkan lagi oleh Allah, istri berikutnya yaitu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Istri yang kita akan baca yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekarang kalau ibu-ibu ada pertanyaan silahkan. Karena insyaallah setiap majlis kita di akhir majlis ada sesi tanya jawab. Bebas ingin bertanya apa, insyaallah dijawab sama Habibullah.